Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Sorry, ini gue agak sedikit ditahan suaranya karena posisi udah malam banget. Gak apa-apa, nanti di pengaturan video sebelum diupload gue edit untuk dibesarkan volumenya ya. Tuh. Ini ada informasi yang emang lagi rame gitu kan, dan gue pas tahu ada salah seorang yang mengklarifikasi atau mengingatkan ya, jadi takutnya baper juga gitu ke bawah. Apa ini benar-benar informasi sudah nyebar, dan takutnya itu sama pioners yang lain atau sama orang-orang banyaknya gitu, itu sudah digede-gedein, takutnya seperti itu ya. Dan mungkin sebagian pioner yang stay selalu channel Mang Adun juga udah tahu informasi ini gitu, cuman gue juga nggak buka, belum buka grup WhatsApp atau nggak pernah buka informasi di YouTube juga gitu. Jadi ya gue di sini emang di Twitter lagi rame sih, kemungkinan besar YouTuber yang lain udah upload masalah ini. Cuman di sini mau Mang Adun coba berikan sebuah informasi gitu, yang artinya informasi ini nih kebenarannya bagaimana, dan kita tuh harus percaya sepenuhnya atau bagaimana ya, seperti itu. Ini awalnya gue dapet informasi ini dari Pinetrok Web3 ya, itu pada tanggal 9 September itu. Jadi pasti beda nih, karena yang lain pasti fokusnya ke Pinus ya. Sementara Pinus kisaran tanggal 10-an gue dapet itu kalau nggak salah. Nah, dikatakan di sini langsung ya. Oh, ada nggak ya videonya ya? Sebentar, coba video ini kayaknya nih. Oh iya, betul ya, ini videonya. Ntar coba kita artikan. Maksudnya gini, kita tambahkan dulu. Nah, ini kita artikan karena itu nggak bisa diartiin juga sama yang statusnya itu loh. Sama tweetannya gitu ya. Nah, di situ dari Pinetrok Web3 ya, katanya peta jalan Pi itu Pi1 ya. Mungkin Pi1 itu kalau setelah Mang Adun pikir-pikir artinya itu volume 1 ya gitu. Jadi mungkin ada dibagi jadi volume 2 juga gitu. Peta jalan Pi volume 1 di bulan Oktober, dan target volume 2 di bulan Desember ya. Oktober, November, Desember, sekitaran itulah. Terus ini adalah informasi orang dalam. Nah, sama-sama kita coba perjelas ya informasinya. Ini kan udah diartikan, tinggal kita perbesar aja lah supaya lebih jelasnya. Bentar, gue tahan. Nah, biar kita bisa baca sama-sama ya, karena ini agak kecil banget. Gue juga nggak tahu, udah agak malam. Cuman di situ yang ya maaf ya gitu, yang jadi sedikit mencurigakan lah kalau Mang Adun katakan, kenapa hanya diambil beberapa bagian sementara yang atasnya di blur gitu loh. Itu kadang menjadi sebuah misteri lah. Ada informasi yang di blur seperti itu, jadi nggak full ya. Makanya kenapa mungkin ada seseorang yang coba mengklarifikasi soal ini, takutnya udah nyebar kemana-mana dan digede-gedein gitu loh. Kita baca ya di sini ya. Menjelaskan 2. Kami ingin melakukan pekerjaan yang baik, bertanggung jawab dalam menyajikan
peta jalan yang baik juga akan membuat hidup Anda sebagai lebih mudah. Sebagai moderator, mod itu atau apa ya? Coba komen kalau yang tahu. Kayaknya sih mod itu biasanya moderator gitu. Terus kami bertujuan untuk merilis P1 pada pertengahan Oktober seperti yang disebutkan, dan volume 2 pada kuartal 4 ya. Kuartal 4 berarti emang Desember lah ya, seperti itu mungkin. Itu berarti Oktober peta jalan yang kemarin diperkirakan September itu mungkin ada pengunduran ya. Nah, ini juga sebuah klarifikasi, nggak tahu, yang jelas ini informasi terbaru. Gue juga nggak bisa mengiyakan atau bagaimana, tapi kan ini sudah September dan tanggal 11, hampir pertengahan gitu kan, tapi belum ada juga kan peta jalan yang kemarin dinantikan tuh. Mungkin diundur jadi bulan Oktober. Itu yang pertama ya. Terus kita lanjut. Nah, ini dari Pinus. Sebentar, kita ke Pinus dulu ya. Pinus juga mengatakan, katanya berita terkini pendiri PAI Dr. Nicholas Kokalis memperkirakan tuh. Pinus aja masih memperkirakan ya, akan meluncurkan peta jalan mainnet PAI volume 1 pada pertengahan Oktober, diikuti oleh volume 2 pada kuartal 4. Keaslian pesan ini telah diverifikasi. Iya, memang sudah diverifikasi atau dibenarkan lah, bisa dikatakan seperti itu. Cuman kenapa Pinus juga bilangnya itu pendiri PAI Dr. Nicholas Kokalis memperkirakan. Nah, berarti kan masih perkiraan ya. Tuh, itu yang kedua. Jadi sama seperti kayak kemarin kita nungguin bulan September ya, kok malah jadinya bulan pertengahan Oktober gitu. Semoga core team benar-benar bisa mempersiapkan dengan sepenuhnya ya. Makanya di sini mungkin dikatakan tadi, artinya ya, kita coba lebih jelas lagi, lebih jeli lagi dengan bahasa core team gitu. Kenapa core team tuh bilang di situ ada diksi yang jelas ya. Kami ingin melakukan pekerjaan yang baik. Oke. Terus bertanggung jawab dalam menyajikannya. Nah, ini kan jelas ya. Kami ingin melakukan pekerjaan yang baik. Jadi tidak tergesa-gesa. Gitu kan. Maksudnya pekerjaan dengan baik tuh kalau misalkan belum matang bulan September, ya nggak bisa ya. Terus kedua, juga bertanggung jawab dalam menyajikannya. Nah, ini ketika misalkan peta jalan sudah terlanjur ya kan, core team publikasikan misalkan pada bulan September nih misalkan, taunya namanya netizen ya atau pioners yang ada aja ya yang ngebahas atau gimana gitu, itu kan nanti mana nih core team katanya peta jalannya kok begini. Nah, itu kan dikhawatirkan terjadi adanya bisa dikatakan kritik membangun atau kritikan dari pioners, kan ada aja ya gitu ya. Nah, itu core team coba hindari gitu kan, sehingga mengatakan di situ kami ingin melakukan pekerjaan yang baik. Oke, terus bertanggung jawab di dalam dalam menyajikannya. Ya memang core team yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa kan. Itu ya. Semoga bisa dipahami penjelasannya. Dan terus yang keberapa itu tadi gue sebutin, ketiga apa keempat, ini dari Koji ya. Sebentar, coba kita geser dulu dari Koji. Nah, oke, kita baca ya. Ini yang tadi gue bilang coba mengklarifikasi ya gitu. Banyak sekali pembahasan mengenai gambar di bawah ini ya. Berarti emang lagi rame kan. Nah,
Cuman Koji bilang jika benar tidak mungkin open minded terjadi tahun ini ya. Kandidat tanggal paling awal adalah P-Day 2024. Itu kandidat paling awal ya disebutnya, berarti kan tanggal secepatnya lah, atau bisa dikatakan tanggal paling cepat ya gitu. Itu paling awal dikatakannya atau paling cepat adalah P-Day 2024. Itu kata menurut Koji ya gitu. Nah terus Planet Rock masih memiliki jalan panjang untuk terus membangun dan memperbaiki keadaan. Sebagai pioners kita harus menerima fakta tanda kutip dan terus berkontribusi pada PAI. Nah, yang tadi gue bilang katakan takutnya dibesar-besarkan, bahkan kemarin juga sempat gue baca itu ada beberapa akun atau beberapa pioners yang mengatakan open minded kemungkinan itu bulan Oktober lah, gitu kan, November lah atau Desember lah, seperti itu. Nah, aduh itu nggak apa ya namanya ya kok kayak gitu loh, tahu sendiri kan. Nah ini gue lebih suka kalau ada pembahasan yang lebih lurus ya gitu, dalam arti lebih lurus tuh tidak mengada-ada dan lebih kita telan pahitnya dulu lah gitu. Kalau bicara manis semua orang pasti mau gitu, cuman yang khawatirnya gitu kan, bicara manis memberikan harapan tapi taunya PHP, kan takutnya berpikir seperti itu gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari core timnya sudah jelas gitulah penyampaiannya, cuman ketika jatuh ke bisa dikatakan pioners gitu kan, itu langsung pecah. Core tim sudah bagus-bagus bikin kalimat ya kan, kami ingin bekerja dengan baik gitu kan, dan bertanggung jawab itu di dalamnya. Itu udah pokoknya core tim sudah bagus bahasanya, cuman ngeri kalau dilebih-lebihi. Makanya Koji bilang nih banyak pembahasan soal ini gitu loh. Gua aku sih wajar lah ya, karena pertama udah lama ya, terbilang lama katanya. Kalau bagi mereka yang ahli kripto katanya 4 tahun tuh lama. Terus yang kedua bagi pioners yang sudah bertahun-tahun juga pasti dirasa lama. Nah ya bagi yang ketiga, bagi pioners yang baru itu kan ada aja pioners baru ya gitu. Nah itu belum apa-apa gitu loh. Makanya sempat beredar kabar kalau misalkan pioners baru belum KYC terus open mainnet itu gimana ya. Ada katanya itu waktu sempat gue bahas juga ya, KYC tetap berjalan walaupun open mainnet sudah buka lah, bisa dikatakan gitu ya, jaringan. Nah terus di sini ada tambahan informasi dari core team langsung, malahan itu loh akun resmi core team malahan bahasnya, lihat deh, pernahkah Anda tahu seseorang yang Anda kenal membeli sesuatu dengan PAI di komunitas lokal ya, atau daerah kita lah itu. Jadi bagikan pengalaman Anda dan bagaimana menurut Anda hal itu dapat ditingkatkan. Terus di komentar minta core team supaya mengomentari ya gitu loh, gimana supaya hal semacam itu tuh bisa ditingkatkan. Nah ini penting, ini mungkin pecahan atau bisa dikatakan resolusi dari kemarin yang kita bahas soal survei ya. Core team memberikan survei yang akhirnya mungkin salah satunya itu kesimpulan core team tuh bagaimana pengalaman Anda dan bagaimana bagikan pengalaman Anda dan bagaimana menurut Anda hal itu dapat ditingkatkan. Kalau memang sudah ada
itu loh ya. Misalkan ya sempat juga ada saudara gue tuh yang peer to peer, sementara kan di sini kan Kortim bilangnya membeli sesuatu dengan Pi di komunitas lokal ya, berarti kan melakukan pembayaran tuh dengan Pi. Contoh ya, di sini tuh ada Kortim ininya ya, gambarannya lah. Ini gua artiin juga di sini biar jelas. Nah, di situ ada sebentar, udah gua perbesar ya. Nah, di sini ada istilah makanan dan minuman ya, itu. Nah, maksudnya itu Kortim yang malah ke toko-toko kecil melakukan pembayarannya dengan Pi. Kalau misalkan di komunitas Cina, Vietnam seperti itu, kayaknya itu udah nggak aneh gitu loh, bisa melakukannya peer to peer atau bisa membeli sesuatu dengan Pi. Itu nggak aneh kalau ada komunitas ya. Di Cina kita tahu lebih besar ya, itu komunitas yang serempak dan kompak lah, seperti itu. Nah, terus di sini juga bagaimana Pi bisa digunakan secara lokal. Kayaknya Kortum tuh memang ingin membangun dari nol ya, dari bawah bisa dikatakan seperti itu. Kenapa ada sampai istilah peer to peer gitu kan. Terus KP ini menerima Pi untuk koin dan teh, untuk kopi dan teh. Nah, jadi ada kafe yang menerima Pi untuk kopi dan teh, nggak usah gede-gede, kopi dan teh juga bisa gitu kan. Terus sebagai pengguna awal Pi ini, KP semakin populer untuk menerima Pi sebagai bentuk pembayaran. Karena apa ya, orang pengen dong. Gue juga kalau misalkan ada gitu kan di sini ya udah bayarnya pakai Pi aja, itu keren sih. Makanya kenapa Kortim ingin membentuk dari lokal nih, feeling gue dulu ya istilahnya ya. Silahkan kalau kalau pioneers yang lain ingin menambahkan komentar. Feeling gue sih ini hanya untuk membentuk, bisa dikatakan algoritma blockchain atau banyaknya data transaksi yang masuk di blockchain itu loh, itu dengan harga GCP. Karena gini ya, sepertinya nih, kalau misalkan cuman teh dan kopi, kenapa lokal? Karena lokal tuh biayanya kita tahu para pedagang-pedagang kecil gitu kan. Nah, otomatis kan dengan harga GCP yang satu Pi-nya kita tahu 314159 itu nggak mungkin. Jadi satu Pi saja sangat berharga tuh di situ. Itu akhirnya pecah satu Pi itu membentuk harga GCP dan banyak masuk ke data blockchain, dan itu bisa ya tanda kutip ya kalau bahasanya dari sini tuh data-data yang transaksi ribuan atau ratusan ribu sampai seperti itu merosot langsung. Jadi semakin banyak komunitas lokal atau pioneers lokal yang bisa memberdayakan Pi, itu sangat diharapkan sama Kortim ya. Mungkin maksud Kortim seperti itulah, nggak apa-apa ya videonya agak panjang juga karena ini cukup penting. Kalau gue bilang sih itu, barangkali ada pioneers yang ingin menambahkan, monggo di komentar ya. Mang Adun hanya coba menyampaikan dan mengklarifikasi sesuatu yang sudah ada dan disampaikan langsung sama Koji gitu, dan sedikit informasi tambahan dari Kortim ya. Oke, ini gue buat video menjelang pagi karena besok rutinitas pasti sibuk banget, gak apa-apa. Tapi video ini gue usahain buat upload kalau nggak pagi ya siang ya gitu. Oke ya, thank you buat semua pioneers yang stay selalu di channel Mang Adun. Sorry juga kalau misalkan Mang Adun nggak bisa cepat atau langsung balas komentar. Itu bukan berarti Mang Adun nggak balas, pasti Mang Adun balas kalau emang komentarnya itu positif terutama gitu ya. Terus juga ada yang bertanya gitu, itu bukan berarti nggak dibalas kalau sampai setengah hari atau sehari apa besoknya lagi baru dibalas. Itu karena emang Mang Adun tuh
repot ya gitu, kesibukannya padat lah seperti itu. Yang penting kita tetap update informasi yang positif-positif aja lah. Dalam artian positif itu menyikapinya, kan itu yang penting ya. Jadi jangan sampai berlebihan, jangan sampai berkurang juga. Dalam artian berkurang gini, dikurangi-kuranginya. Misalkan adanya kortim atau apa informasi seperti itu, terus dikurangi, dibuat-buat juga sama. Itu intinya mau dilebih-lebihi atau dikurang-kurangi itu gak bagus ya. Itulah. Karena kan bahasanya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya berarti sesuatu yang kurang-kurang juga gak bagus juga ya. Gitu. Contoh misalkan kita diet maksain sampai sakit, itu kan gak bagus juga ya. Itu kan ngurangin porsi yang seharusnya. Itu adalah masalah pembahasan seperti itu mah. Oke ya, semoga Pioners tetap semangat, tetap berpikir positif. Masalah informasi yang ada, Mang Adun juga makanya dulu Mang Adun sering banget bilang itu cari informasi itu yang mana saja silahkan, itu kan bagus malah. Jadi ada istilah penikmat informasi gitu loh. Nah, maksudnya apa? Penikmat informasi itu seperti ini. Ketika kita mendengarkan informasi Planet Rock gitu lah, itu didengarkan dengan seksama, dengan penuh perhatian, karena merupakan sebuah pembelajaran dan pengetahuan untuk kita gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah mulai paham gitu dengan misi dan visinya Planet Rock gitu, sehingga atau bisa dikatakan kalau bahasa Mang Adun pribadi ya ini ya, bisa menjiwai Planet Rock, itu nantinya kita akan bisa lebih paham gitu loh, informasi A ini sesuai enggak gitu kan, informasi yang B ini gitu kan berlebihan enggak atau dikurangi enggak. Nah, itu penting untuk pioners bisa seperti itu, karena untuk tetap berpikir positif dan tidak baper dan tidak mudah terprovokasi misalnya, seperti itu ya. Itu Mang Adun juga selalu mencoba lah untuk memberikan yang terbaik buat semua, khususnya yang stay selalu channel Mang Adun tuh. Pokoknya pastilah Mang Adun yakin sih yang stay di channel Mang Adun udah paham lah ya dengan karakter Mang Adun dan konten-konten Mang Adun seperti itu. Dan dengan konten-konten Mang Adun yang bisa dikatakan seadanya segini, ya udah segini. Nggak asiknya malahan ngobrol bareng aja kayak gitu ya. Oke. Mungkin besok gua malam kali ya buat video lagi, karena siangnya kan atau pagi atau siangnya ini ada satu video, malam juga mudah-mudahan masih bisa. Oke, tetap semangat pokoknya buat semuanya yang udah like, comment, subscribe juga. Kita saling mendoakan ya untuk tetap selalu sehat, selalu panjang umur, lancar rezeki ya. Yang lagi usaha juga tetap semangat usahanya, lancar usahanya, diberkahi semuanya ya, keluarganya juga. Oke, thank you sekali lagi. Kalau ada apa-apa komen aja dan pasti gue balas, atau bila perlu nanti kita bahas sama-sama di video seperti itu ya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.